Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab kerusakan bahan pustaka pertemuan 3. Mata kuliah preservasi dan konservasi karakteristik bahan dalam melaksanakan terdiri dari satu senyawa. Senyawa asam mempercepat reaksi hidrolisis. Semakin cepat reaksi terjadi, maka semakin cepat pula terjadi pelapukan pada kertas tersebut. Dan yang kedua, lignin. Lignin merupakan zat banyak terkandung di dalam selulosa pada kayu. Zat ini dapat mengubah warna kertas dari putih menjadi kuning kecoklatan, dan kertas pun menjadi mudah lapuk. Dan yang ketiga, tinta. Tinta merupakan utama pada bahan cetak dan tulis. Tinta yang mengandung ferrosulfat yang akan mengalami oksidasi membentuk sulfat yang dapat membakar apa yang tertulis di kertas. Dan yang keempat, perekat. Perekat dibedakan menjadi dua, yaitu natural dan sintetis. Perekat natural ini berasal dari pertumbuhan dan hewan yang sangat disukai oleh para serangga dan mikro. Perekat yang baik itu adalah perekat yang jenis PVA yang bagus digunakan untuk penjilidan dan memperbaiki perekat-perekat yang lepas pada buku. Dan faktor lain yang dapat merusak bahan pustaka adalah faktor lingkungan. Yang pertama, temperatur dan kelembaban udara sangat berpengaruh terhadap kerusakan buku. Perubahan ini dapat merusak kertas yang akan mengendor dan menegang. Apabila suhu udara pada ruangan tersebut tinggi atau rendah, akan mempercepat kerusakan buku terjadi. Maka dari itu, ada baiknya kita mengukur suhu pada ruangan terlebih dahulu dengan menggunakan alat termomograf. Alat ini dapat mengukur suhu pada sebuah ruangan dengan mengetahui kelembapan pada sebuah ruangan. Dan yang kedua adalah cahaya. Cahaya akan mempercepat oksidasi dari molekul serat selulosa sehingga rantai kimia pada molekul serat selulosa ke kertas itu akan Pengaruh cahaya terhadap lingkungan kertas itu sangat berpengaruh, akan membuat kertas akan berwarna kuning kecoklatan. Yang ketiga adalah polusi udara. Polusi udara juga dapat membuat bahan pustaka menjadi rusak, seperti gas sulfur, gas hidrogen, dan gas nitrogen yang berubah menjadi debu, kotoran, dan partikel. Yang debu inilah dapat merusak kertas menjadi tergores karena gesekan, dan partikel debu masuk ke sela-sela buku. C. Faktor biota. Yang pertama, jamur. Faktor jamur ini faktor yang sangat serius karena jamur dapat merubah warna kertas dan bisa membuat kertas menjadi rapuh. Baiklah, dan yang kedua adalah serangga. Serangga itu banyak memiliki jenisnya. Ada serangga yang memakan perekat buku, ada yang membuat buku rusak secara permanen, ada yang mengubah warna buku menjadi kecoklatan, dan ada juga serangga yang meninggalkan bekas pada sebuah buku. Maka dari itu ada baiknya kita akan menyelidiki setiap buku. Apabila ada rayap atau serangga-serangga kecil yang dapat merusak buku, sebaiknya cepat dibersihkan dan diberi seperti penghilang serangga dan yang membuat serangga itu mati agar bahan pustaka kita tetap aman. Dan yang ketiga, hewan pengerat. Hewan pengerat ini seperti tikus
Tikus dapat membuat sarang dari buku dan mengasah giginya dengan buku, sehingga buku-buku yang ada di perpustakaan itu dapat rusak dan robek karena dia diasah oleh si tikus tadi. D. Faktor manusia. Faktor manusia seperti pada anak sekolah yang menandai buku dengan melipat buku, sehingga itu dapat merusak bahan pustaka. Karena untuk melipat buku itu makan meninggalkan jejak dan bisa membuat buku robek. Dan yang lain adalah kesalahan dalam penyimpanan buku dapat menyebabkan kerusakan fisik dan kimia pada bahan perpustakaan. Dan memakai buku secara berlebihan juga dapat merusak bahan pustaka, karena buku itu dibolak-balik dan seterusnya akan juga dapat membuat buku semakin kusut atau berubah warna dan juga dapat robek jika si pengguna buku ini tidak berhati-hati. E. Faktor bencana. Faktor bencana ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor alam dan juga faktor yang tidak disengaja. Faktor alam itu seperti gempa bumi, tsunami, banjir yang dapat merusak bahan pustaka secara permanen. Dan kerusakan bahan pustaka dikarenakan tidak sengaja seperti kebakaran, vandalisme, terorisme, perang, dan lain-lain. Kerusakan bahan pustaka akibat bencana ini juga dapat membuat bahan pustaka rusak secara permanen dan akan sulit untuk dikembalikan ke seperti semula, kecuali kalau ada yang memberikan dari pihak pemerintah dan lain-lain. Baiklah, sampai di sini dulu video saya, penjelasan saya tentang faktor-faktor penyebab rusaknya bahan pustaka. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.